Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kedatangan seorang tamu, ya, sosok yang merupakan ikon Yaping, ya, sangat berpengaruh di Yaping, ya, yang unik, inspiratif, menggelitik, dan juga sekaligus intelek, ya. Beliau akan mengungkapkan, ya, akan berbagi dengan kita semua para pemirsa My Media TV Yaping seabrek pengalaman beliau selama beliau berkiprah di Yaping ini, ya. Tentu saja kita lihat peran-peran beliau itu pernah menjadi sebagai santri, sebagai guru, ya, sebagai ketua santri, ya, sebagai tenaga pendidik. Bahkan pada saat ini beliau menduduki posisi sebagai sebagai kepala sekolah di MI Yaping Pusat. Nah, ini tentu saja akan sangat menarik bagi kita untuk menggali pengalaman-pengalaman beliau, dan tentu saja kita harapkan ini bermanfaat bagi para pemirsa semua, ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Apa kabar Pak Sukimin? Ya. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, selamat datang di studio My Media Yaping, ya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Bapak nampaknya ngantuk, ya? Enggak lah. Ya, enggak, ya. Biasa lah. Ya, kalau saya perhatikan Bapak ini luar biasa perannya di Yaping. Cuma sebelum kita menggali lebih jauh, mungkin ada baiknya Bapak, ya, memperkenalkan profil Bapak secara singkat, ya. Tafadhol, silahkan, monggo. Terima kasih pada Bapak host, Bapak Muhammad Tuha MA, yang mudah-mudahan kali ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pemirsa Media Yaping yang kami hormati, sebelum kita berbincang-bincang, marilah terlebih dahulu kita membacakan suratul Fatihah kepada para pendiri Pondok Pesantren Yaping ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melanjutkan perjuangan beliau-beliau ini. Amin. Wabil khusus kepada almarhum Al-Makfurlah Romo Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Dawam Anwar. Lahul Fatihah. Iya kan Abu ya kan nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih para pemirsa Media Yaping yang kami hormati. Perkenankanlah dan izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sukimin. Nah, kalau udah nama Sukimin saya yakin Jawa banget, ya, dan Indonesia banget. Tepatnya saya dilahirkan di Purworejo, ya, setengah abad yang lalu oleh seorang bapak saya yang bernama almarhum Bapak Joyo Darmo dan ibu saya bernama Murni. Dan perjalanan saya ada di Yaping ini, ya, diawali saya diambil oleh bude saya yang ada di bule, bukan bude. Kalau bude itu kakaknya bapak, kalau bule itu adiknya bapak saya yang ada di Kemayoran Gempol, Jakarta sana. Pada waktu itu beliau berkeinginan agar saya di pondok saja, jangan sekolah di umum. Nah, kebetulan bule saya itu punya guru yang tahu dengan nama Yaping ini. Waktu itu ngaji kepada guru yang waktu itu kenal dengan nama pesantren Yaping. Akhirnya kita diantar kemari, yaitu tahun 1984. Nah, mungkin Pak Toha MA belum lahir kan? Udah. Ya, udah. Masih kecil, ya, masih main, masih lucu-lucunya kali, ya. Iya, 1984 dimasukkan ke Pondok Pesantren Yaping ini.
Dan pada waktu itu di Yaping itu sebetulnya tahun segitu sudah masih ada namanya sekolah persiapan atau SP bagi siswa-siswi yang masih belum bisa baca tulis Arab atau huruf Arab itu ya. Quran, baca Quran itu yang khususnya yang dari SD lah. Kebetulan saya juga dari SD awalnya di Jawa itu sekolahnya. Kebetulan waktu itu karena terlambat saya langsung masukkan ke Sanawiyah Yaping. Dan di Sanawiyah Yaping alhamdulillah sampai dengan lulus tahun 1987 lulus Sanawiyah, berlanjut ke Aliyah yaitu mulai 1987 sampai 1990. Dan di kelas 2 itu saya sudah diberi amanat oleh Bapak Pengasuh Pondok Putra pada waktu itu almarhum almarhumullah Kiai Haji Muhammad Syahid untuk menjadi ketua asrama Pondok Putra kelas 2 Aliyah. Dan pada waktu di kelas 2 Aliyah itu saya sudah dikasih kepercayaan seperti itu. Kebiasaan di pondok itu biasanya setiap 1 tahun sekali itu ada reformasi ya istilahnya, artinya pergantian pengurus kepala asrama. Biasanya saya mengajukan ke pengasuh yaitu Bapak almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Said, namun beliau mengatakan langsung ke pimpinan Pak almarhum Mahfurullah Kiai Dawam Anwar. Setiap saya sowan ke beliau selalu mengatakan lanjutkan, lanjutkan, ya. Lanjutkan. Sampai dengan masuk ke perguruan tingginya di Yaping juga. Inisa ya. Inisa. Yaitu selesai di Inisa tahun 95. Itu masih menjabat ketua pondok, bahkan masih sudah itu masih statusnya masih ketua pondok saya waktu itu. Iya. Dan mungkin tadi yang ditanyakan oleh host mungkin suka dukanya di Yaping ya, perjalanan di Yaping ya, tentunya kalau ada suka pasti ada duka, karena di dunia itu enggak pasti ada 2 sisi yang berbeda ya, kalau ada suka ada duka. Namun pada waktu itu saya merasakan banyak sukanya selama mendapat amanat itu, karena kalau biasanya santri pada waktu itu yang saya rasakan pribadi itu apabila mendapat tugas oleh seorang ustadz atau guru itu bukan menjadi beban tapi merasa bangga gitu. Waktu itu saya nggak ngerti posisinya apa, yang penting kalau diberi amanat ya saya jalankan, itu adalah kebanggaan bagi saya. Iya, betul. Ya. Nah itu tentu saja ya kiprah Bapak di Yaping ini bukan sebentar ya gitu ya. Dan ada yang bilang belum kenal Yaping dengan baik, dengan sempurna kalau belum kenal Pak Sukimin ini. Itu terlalu berlebihan. Nah, itu jadi kalau Bapak hitung-hitung itu sudah berapa lama ada berkiprah di Yaping ini tuh ya? Untuk di sekolah di formalnya di sekolah itu kelas 2 Aliyah itu sekitar tahun berapa itu 86 87 itu saya sudah diminta untuk membantu di MI-nya yaitu 86 87. Kalau dulu masih 86 87 masuk ke MI. Itu lagi-lagi juga karena itu suatu amanah, saya juga enggak ya saya jalan aja, bukan itu sebagai apa? Sebagai wakil tenaga pengajar waktu itu. Terus oleh beliau oleh almarhum almarhumullah ya Abdul Fattah Yasin Anwar itu juga dibebani untuk mengurusi administrasi MI-nya. Tapi waktu itu saya statusnya pokoknya ngajar aja, tapi ya fungsinya itu mewakili beliau, tapi saya tidak merasa sebagai wakilnya. Yang jelas saya melaksanakan amanah beliau untuk mengurusin administrasi gitu aja, untuk di MI-nya. Nah itu tahun segitu. Terus di Sanawiyahnya pada waktu itu yang meminta dimasuk di SMP itu almarhum almarhumullah Kiai Haji Muhammad Suhari untuk diperbantukan di SMP waktu itu tahun 92-an itu. Jadi oh iya, totalnya berarti udah berapa tahun nih? Ya kalau ngajar mulai dari MI itu 86 87 sampai dengan sekarang ya. Berapa ya? Pokoknya banyak kan. Hitung sendiri dah pemirsa. Ya udah lama banget gitu ya. Udah lama sekali gitu ya. Dan tentu saja waktu itu juga menjadi waktu pendewasaan ya bagi
sosok Pak Sukimin ini gitu ya. Sampai sekarang sudah nampak bijaksana seperti itu. Ya. Nah, ini tentu saja kita juga pengen tahu dulu, beliau pernah mengalami sebagai ketua asrama ya? Betul. Ketua santri gitu ya. Ada nggak bedanya, kan ada yang di pondok saja, ada yang apa namanya di pondok saja itu maksudnya sambil sekolah gitu. Ada yang di rumah atau PP itu. Ada bedanya nggak ya? Sama. Untuk apa itu yang bedanya, Mas? Ya, bedanya dari sisi karakter, barangkali perilaku anak-anak yang hanya sekolah sama sekolah plus mondok, nah gitu. Ada perbedaan nggak zaman dulu itu? Ya, kalau yang saya rasakan sangat beda jauh, Pak Kiai. Artinya untuk anak yang sekolah di pondok atau hanya sekolah tapi PP itu jauh sekali, karena di situ pendidikan karakternya tentunya akan lebih efektif apabila di pondok. Di pondok itu banyak banget pendidikan karakter, contohnya dalam pendewasaan, dalam dia menjadi kemandirian dan seterusnya. Itu kan karakter yang tidak didapat di santri yang PP. Nah, itu makanya saya sangat mengharapkan kepada alumni yang mungkin yang punya putra-putrinya itu ya, kalau ingin berkarakter Islami ya sebaiknya di pondok. Kalau hanya mengandalkan PP saya pikir ya ada, tapi nggak sebanyak di pondok. Di pondok itu berarti pendidikan karakter mulai dari mau tidur sampai bangun tidur, mau tidur lagi sudah terdidik dengan sendirinya, terbiasa dengan merapikan kamar ya. Itu kan suatu itu nggak ada ditemuin seorang PP, pasti akan menyerahkan semuanya kepada urusannya kepada orang tua. Ya gitu, itu Pak. Ya, kita berbicara mengenai sisi keunggulan Yaping itu menurut Bapak di mana gitu loh. Keunggulannya ya tadi saya katakan ya itu baca kitab kalau nggak salah, baca seperti kitab, itu. Karena mungkin saya sendiri juga kurang tahu persis apa visi misinya yang di pesantren ini, kan kurang memahami ya, takut saya informasinya salah ya. Yang jelas kalau melihat kurikulumnya itu ya orientasinya ke baca kitab gitu. Oh, baca kitab ya, yang diunggulkannya kitab kuning ya. Iya. Kalau lihat kurikulum yang saya lihat. Ya, jadi kalau di sisi mungkin pendidikan formalnya mungkin sama aja dengan yang lain barangkali ya. Apa ada kelebihannya barangkali? Kalau untuk SMP masih dimaksud kali ya, SMP SMA-nya itu dititik beratkan pada siswa-siswi yang berpengetahuan iptek dan imtak. Artinya mereka mempunyai pengetahuan umum tapi juga berakhlakul karimah. Itu untuk yang siswa SMP dan SMA-nya mungkin begitu. Itu yang saya pahami. Jadi saya menerjemahkan seperti itu. Kalau lihat visi misi Yaping secara umum. Ya demikian. Lanjutnya ini kan Bapak sekarang kan menduduki sebagai kepala sekolah ya, kepala sekolah MI Yaping yang waktu itu tentu saja ini dari peralihan setelah wafatnya almarhum Pak Abdul Fattah Yasin betul. Almarhum Bapak Ustadz Abdul Fattah Yasin, dan tentu saja diberikan amanah ini, apakah Bapak langsung nerima atau ada rasa ragu ya untuk menjabat sebagai kepala sekolah ini? Kan selama ini belum pengalaman gitu. Nah, kira-kira bagaimana ini, Pak? Kalau merasa ragu atau pengalaman ini, kalau saya satu-satu ya, untuk pengalaman saya pikir saya tidak ragu untuk segi pengalaman untuk memimpin suatu lembaga atau Pak madrasah ya, kepala madrasah. Karena sebelumnya saya sebelum di MI itu sudah menjadi wakil kepala sekolah di SMP-nya. Jadi sedikit banyak sudah memahamilah untuk harus bagaimana dan kemana arahnya. Cuman yang saya waktu itu agak sedikit keraguan, karena pada waktu itu kan di MI itu sebelum almarhum Pak Yasin kan langsung oleh Pak Kiai Faisal, jadi bukan saya. Karena saya berpikir takut saya nanti setelah saya jadi kepala sekolah
orang memasukkan ke MI itu melihat kepala sekolahnya, sosok kepala sekolahnya gitu aja ya waktu itu saya ragu. Nah, tapi karena waktu itu instruksi langsung dari pimpinan Kiai Khalid ya saya karena udah kiai ya, jadi seperti tadi saya katakan kalau udah kiai yang instruksi yang siap tahu aja gitu ya siap aja yang tahu kekurangan saya mungkin ya kelebihan saya dan seterusnya itu pasti Pak Kiai sudah dipahami segala, saya yakin ya kalau Kiai udah yakin saya lebih yakin lagi karena Kiai kan seperti itu ya. Nah, pada waktu itu sampai saya sowan ke Kiai, saya waktu itu ragu Pak Kiai, kira saya pikir kalau ada kepala sekolah terus siswa-siswinya melihatnya wali murid, wah kepala sekolahnya kok ganti gitu dan siapa bukan Kiai. Nah ternyata berarti orang menyantrenkan ke pesantren itu saya yakin yang dilihat kiainya ya tapi ternyata itu enggak terjadi kan, yang terjadi adalah MI tambah maju gitu saya lihat. Waktu itu tapi ya tetap saya berkeyakinan melihat kiainya, saya yakin karena pada dasarnya kalau saya yang pengalaman saya di pondok itu biasanya kalau masuk pondok itu langsung nanyanya kiainya ada nggak kiainya, padahal kan saya ada kan. Nah, itu berarti memang kiainya Pak yang dilihat kiainya. Iya saya yakin kiainya. Terus apa namanya kiat-kiat Bapak ya untuk memanage mensinergikan para pengajar, tenaga pendidik yang saya lihat sekarang ini tingkat kedisiplinan juga loyalitas ke MI bagus sekali menurut saya nih. Ini tipsnya apa sih? Rahasianya pertama kalau menurut saya niat kita ya, supaya tidak jadi beban, terus kita semangat. Kalau udah niatnya itu, yang penting kalau niatnya kurang ikhlas itu saya berprinsip kalau saya nggak ada keikhlasannya berarti saya di MI itu nilai unsur ibadahnya sudah nggak ada, lebih baik kan rugi jadinya kalau itu. Tetap serius niatkan kembali. Jadi semangatnya ada. Dan untuk manage kalau kata Pak Toha itu katanya apa tadi loyalitasnya banyak di MI itu guru-gurunya. Ini kalau saya pahami ya keteladanan sih harusnya. Ya bahkan saya pernah nanya loh, satu orang guru kan pernah ngajar di sekolah lain yang ya menurut saya sih lebih elit gitu ya. Terus saya tanya lebih nyaman di mana? Bilangnya lebih nyaman di MI gitu ya. Berarti kan ini kepala sekolahnya beri kenyamanan. Iya, dan kita biasanya Pak Toha itu sebulan sekali ada pertemuan. Oh gitu. Karena saya lihat supaya tidak kalau terjadi permasalahan-permasalahan kecil tidak membesar, di situ langsung diselesaikan. Mungkin di situ setiap bulan mungkin saya yakin per kelas itu selalu ada masalah baik dari siswa, dari wali murid supaya tidak mengembang kemana-mana, dari situ diselesaikan bersama. Karena kalau prinsip saya kalau satu instansi itu ya tim, tidak bisa ini karena nggak bisa, pasti harus kerjasama. Dan itu yang saya pegang setiap bulan pengambilan honor itu didahului oleh rapat bulanan. Nah itu sudah ada restu dari Pak Kiai, dari Pak Kiai Khalid mendukung sekali, ya silahkan nggak ada masalah. Nah itu saya gunakan untuk menyampaikan pemikiran unek-unek, mungkin ada yang nggak enak dengan temannya, silakan dibuka di situ di rapat itu. Dan setelah rapat tidak boleh ada yang komentar-komentar yang di luar keputusan rapat. Yang saya harapkan seperti itulah. Ternyata ya sedikit banyak masuk. Maksud saya berusaha menciptakan sistem. Memang menciptakan sistem itu agak sulit Pak Toha. Makanya saya juga berisiko mungkin suatu saat dibenci, ya itu mah resiko jabatan. Jadi kalau pingin aman ya yang penting kita dapat gaji, yang penting dapat terserah, yang penting datang pulang nggak memikirkan ke sana. Kalau saya berpikiran nanti setelah saya yang melanjutkan udah enak, kalau udah sistem terbangun insya Allah tinggal melanjutkan kan, tinggal menambahkan kekurangannya. Alhamdulillah ya barang udah awalnya enak kan ya itu begitu Pak. Ya itu tentang pengalaman Pak Kepala Sekolah ini Pak Sukimin di MI ya. Nah kemudian kita lihat secara keseluruhan ya, dari guru-guru Yaping, dari yang senior sudah banyak yang wafat ya, dari mulai tadi Pak Bukhori, kemudian Pak almarhum Pak Abdul Fatah Yasin, kemudian yang terakhir yang paling memukul yang sangat menyedihkan yakni almarhum Pak Kiai Abdul Ghafur ya. Ini mungkin ada tips atau saran buat para guru yang lain barangkali terutama di masa pandemi ini nih Pak nih.
Terima kasih Bapak Toha yang kami hormati, pemirsa media Yaping yang kami hormati. Kita tentunya sebagai santri, ya kalau saya selalu menyebut kita santri karena saya bangga dengan santri Yaping, menjadi pesantri Yaping, ya. Di masa pandemi ini, khususnya Dewan Guru Yaping yang kemarin baru melaksanakan vaksin, ya, saya hanya menghimbau, biarpun sudah divaksin, bukan berarti bebas dari virus corona, karena itu suatu saat masih bisa kena. Saya tetap mengharapkan untuk tetap menjalankan prokesnya, yaitu protokol kesehatannya tetap harus dijalankan, karena itu menjadi syarat medis, ya. Itu sebagai usaha atau ikhtiar kita untuk supaya kita tetap sehat. Dan juga kepada guru-guru yang masih muda-muda, yang masih energik gitu ya, marilah kita teruskan perjuangan para pendahulunya atau yang senior-senior, yang sepuh-sepuh. Kadang-kadang suka saya prihatin, kadang-kadang guru-guru yang muda, bukan berarti menyalahkan ya, tapi saya pinginnya ya wajarlah kalau guru-guru yang sudah sepuh ya, mungkin dari segi fisik, kalau fisik kan bisa dibohongin Pak Toha. Artinya kalau sudah lelah ya nggak bisa. Tapi yang muda-muda seperti Pak Toha ini. Artinya mas saya begini, kedisiplinannya saya salut dengan beliau-beliau ini yang udah senior itu masih berdisiplinnya tinggi sekali. Itu kadang-kadang kita malu sebagai yang senior ya. Harusnya kita lebih dari beliau. Makanya saya salut dengan guru-guru Yaping ya yang sudah sepuh-sepuh ini masih semangat. Juangnya masih luar biasa, sehingga saya berharap kepada guru-guru seni yang junior yang masih baru-baru ini, ikutilah beliau-beliau ini ya, sebagai penerus perjuangan beliau. Siapa lagi yang bisa meneruskan kalau bukan kita yang sudah ada di Yaping ini? Itu yang saya harapkan seperti itu Pak Tua. Ya, barangkali ada kata-kata motivasi atau saran atau apa ya untuk seluruh penduduk Yaping, khususnya tuh ya, untuk kaum muslimin umumnya yang ada di Bekasi, juga di seluruh Indonesia barangkali gitu ya. Bagaimana ada pesan Bapak untuk mereka demi kemajuan lembaga ini juga dakwah di sekolah ini gitu ya, di pesantren ini, gimana? Silakan. Terima kasih Bapak Toha. Pemirsa media Yaping yang kami hormati, tentunya kita mungkin pertama atas nama alumni ya, saya termasuk bagian dari alumni, mengharapkan kepada alumni Yaping ya di mana saja Anda berada, mungkin dalam rangka memajukan Islam pada umumnya, untuk mengembangkan pondok pesantren pada khususnya, marilah kita yang mungkin punya putra putrinya ya, atau mungkin yang belum punya putra putrinya bisa mengajak tetangganya dalam rangka berjuang atau menegakkan kalimatillah untuk membesarkan pondok pesantren ya kita untuk dakwah ya bilesan kayak untuk mengajak putra putrinya, apalagi di masa pandemi ini ya, tentunya lebih efektif atau lebih aman apabila putra putrinya dipondokkan ya, terutama dengan pergaulan era sekarang itu barangkali ya sulit virus dikontrol. Benar-benar. Jadi virusnya tidak hanya virus corona aja sebetulnya. Yang paling bahaya juga virus akhlak ini yang paling luar biasa. Makanya lebih nyaman seperti menurut saya segeralah untuk dipondokkan, khususnya alumni tentunya ya, juga di Yaping tentunya ya. Khususnya itu aja untuk alumni. Dan untuk guru-guru, rekan-rekan kita semuanya yang masih muda-muda, yang masih segar-segar, kita juga mengharapkan ya bisa meneruskan perjuangan para guru-guru kita yang atau orang tua kita yang sudah mendahului kita. Siapa lagi yang bisa meneruskan kalau bukan kita generasi mudanya, guru-guru yang masih muda-muda ini, untuk tetap bersemangat memperjuangkan meneruskan perjuangan beliau-beliau ini. Itu saja mungkin Bapak Toha. Ya barangkali ya luar biasa ya pengalaman dari sosok Pak Sukimin ini gitu ya. Dia sebagai sosok yang humoris ya, sekaligus juga disegani ya di lingkungan Yaping ini ya. Dan betul sekali, jangan bilang kenal Yaping kalau belum kenal beliau. Dan memang betul sekali gitu ya apa yang dikatakan beliau ya tentang pesantren, tentang pendidikan, tentang guru, tentang alumni. Ya mudah-mudahan
kita bisa mencontoh dedikasi dan loyalitas beliau ya. Tentu saja khususnya untuk kemajuan pesantren Yaping, juga lembaga pendidikan Yaping, juga untuk kemajuan Islam secara umum. Barangkali itu saja para pemirsa My Media Yaping. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau saya banyak salah ya, masih belajar ini. Ya, mohon dimaafkan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.